Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Di dalam Tuhan ada kasih. Kasih itu bertumbuh dengan iman, lalu membuahkan harapan. Presbiter GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya yang melayani dalam ibadah keluarga mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kekuatan untuk melangkah dan berjuang dalam hidup. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Bapak Pendeta Yance Wairisal. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan. Kita memuji, menyembah, serta memuliakan Tuhan karena kebaikan Tuhan yang senantiasa kita nikmati dalam hidup. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu, kami dapat berkumpul dan bersukacita malam ini di rumah kami masing-masing. Tuntunlah umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu, supaya umat mengenal Dikau, Allah yang benar, serta berjalan menurut jalan yang Kau tunjukkan. Kiranya Engkau berkenan hadir di dalam ibadah ini dan berkatilah umat-Mu. Demi nama-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan di dalam karya Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca firman Tuhan malam ini, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Maha baik Allah kami, Bapa dalam kuasa kasih Roh Yesus Kristus, Tuhan yang berdiam di dalam hati kami. Sekarang kami akan membuka untuk membaca kebenaran sabda-Mu. Bimbinglah kami di dalam hal kami membaca, serta nyatakanlah kuat kuasa-Mu di dalam hati dan pikiran kami, guna menerima perkataan-perkataan firman-Mu lewat pembacaan dan pemberitaan yang akan kami terima. Sekarang ya Allah, berfirman-Lah, karena kami siap mendengar suara-Mu. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri, guna kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Pada malam hari ini pembacaan terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, yang begini
bunyinya. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam, Ibu, Bapak, beserta dengan anak-anak serta saudara-saudari simpatisan yang mengikuti peribadahan secara live streaming dari Persekutuan Jemaat GPIB Bukit Sion, Surabaya malam hari ini. Jam telah menunjukkan pukul 7 lewat beberapa menit malam ini. Saya percaya malam ini entah sudah makan atau nanti sesudah ibadah ini Bapak Ibu akan makan di rumah masing-masing. Kita akan makan dari rejeki yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui atau di dalam tempat di mana kita bekerja ataupun di dalam hal kita dicukupkan oleh
sesama yang memperhatikan kita dengan segala pemberian yang terbaik. Baiklah senantiasa kita makan dari hasil keringat yang baik dari tempat di mana kita bekerja sehari-hari. Meja makan adalah wadah yang mengikat sesama dalam rumah tangga dan membangun serta memelihara lewat persekutuan yang makan bersama itu tubuh jasmani tiap-tiap anggota keluarga. Tetapi di meja makan pula merupakan sebuah wadah bagi sebuah keluarga membangun keutuhan hidup rohani yang baik. Membangun pengenalan yang benar pada Tuhan Yesus yang memberi kita makan rohani dan pengenalan yang benar akan kasih Bapa surgawi. Saya menyebutkan demikian sebab di mana kita duduk bersama, makan dan minum di dalam rumah masing-masing, di tempat itu pula lah kita bisa mempercakapkan segala hal yang bertalian dengan kehidupan pribadi lepas pribadi kita sehari-hari. Di tempat atau di meja makan di mana kita makan, di situ kita bisa berbagi suka dan duka. Malam hari ini, nats di dalam 1 Korintus, pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-13 berbicara bagi kita tentang hal makan. Dan di dalamnya secara khusus dibicarakan tentang hal makan daging. Pada ayat penggalan ayat yang keempat, di situ Rasul Paulus menulis tentang hal makan daging. Inilah yang menjadi masalah keutuhan persekutuan orang-orang percaya di Korintus, hal makan daging. Hal makan daging menjadi masalah bukan karena daging bisa pengaruhi kesehatan tubuh jasmani. Daging menjadi masalah di dalam konteks surat ini karena daging yang dimakan oleh segelintir orang percaya telah memacu masalah pergumulan iman jemaat Allah yang baru dibangun selama 18 bulan oleh Rasul Paulus di Korintus itu. Rasul Paulus mengatakan bagi kita, hanya ada satu Allah saja di dalam suratnya itu, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Inilah dasar pengetahuan yang dipahami oleh jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Allah menyediakan segala sesuatu untuk dimakan. Namun, kenyataan daging yang dimakan membawa masalah keutuhan persekutuan di tengah-tengah jemaat Korintus yang terdiri atas orang-orang yang berlatar belakang Yahudi maupun juga orang-orang atau bangsa-bangsa yang lain yang tertarik mengikuti ajaran yang kita imani, ajaran iman Kristen. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pergumulan iman jemaat di Korintus dengan masalah makan daging bersumber dari dalam persekutuan jemaat yang hidup di antara beragam orang dengan beragam kepercayaan di kota yang sangat maju dan yang luar biasa banyaknya aliran kepercayaan di sana. Di kota Korintus, daging selain menjadi konsumsi manusia, daging juga merupakan bagian yang dipersembahkan oleh manusia bagi para dewa-dewi kepercayaan mereka. Daging adalah merupakan bagian persembahan yang dipersembahkan di kuil-kuil di mana mereka percaya kepada berhala-berhala yang bukan Allah. Komunitas yang percaya pada dewa yang mereka yakini turut makan sesembahan. Mereka mengolah daging sesembahan untuk makan bersama dengan siapa saja, dengan teman, termasuk di dalamnya beberapa saudara seiman yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka yang memiliki pengetahuan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu
dan berkuasa atas segala sesuatu di dalam Yesus, dan oleh Yesus kita hidup, maka mereka yang memiliki pengetahuan iman kepada Yesus Kristus memiliki keyakinan tidak ada kuasa yang lain yang lebih besar dari kuasa Kristus. Karena itu kami bisa makan apa saja. Sidang jemaat yang terkasih, jemaat Korintus yang didirikan selama 18 bulan oleh Rasul Paulus, tidak semuanya memiliki iman dan pengetahuan yang merata. Ada yang masih terus terikat pada berhala-berhala. Iman percayanya belum sepenuhnya kuat di dalam Tuhan. Perbedaan pengetahuan antara jemaat yang kuat dan lemah dalam iman pada Tuhan inilah yang membuat keutuhan persekutuan jemaat Korintus mengalami pergumulan dalam pertumbuhan persekutuan iman berjemaat. Oleh karena itu, di dalam bacaan ini, saudara-saudari jemaat yang terkasih, di situ disebutkan, makanan bisa menyatukan berbagai macam orang dalam persekutuan. Makanan bisa mengikat erat tali persaudaraan. Namun di jemaat yang baru bertumbuh, di kota Korintus ini, sungguh berbeda pemahaman terhadap hal makan makanan di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Rasul Paulus inginkan agar keutuhan persekutuan terus dibangun dalam kasih. Bila makan atau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebagaimana yang Rasul Paulus tulis di dalam surat 1 Korintus 10 ayat 31 untuk menjelaskan persoalan yang sedang timbul di Korintus. Ketika ada perbedaan, pengetahuan pada Kristus yang sudah membebaskan kita itu begitu penting. Tetapi yang utama adalah pengetahuan tentang hati nurani sesama. Memahami orang lain untuk membangun pengetahuan imannya yang baik itu lebih penting. Inilah bagian yang disampaikan Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus dan juga pesan ini bagi kita malam hari ini. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, meja makan di dalam rumah kita adalah wadah yang tepat untuk kita tahu tentang sesama anggota keluarga kita. Dikala kita duduk makan, di atas meja makan tersedia berbagai macam makanan. Makanan yang kita makan adalah untuk menguatkan tubuh jasmani kita dalam satu keluarga. Tetapi kita ingat bahwa meja makan yang disediakan di dalam rumah adalah untuk kita bisa membangun suatu keutuhan, untuk berbicara, untuk berbagi, untuk membangun suatu kehidupan rohani yang baik di tempat itu. Tetapi yang kita tahu bahwa kita makan bersama, kita tinggal bersama dalam rumah, tentunya kita memiliki juga di dalamnya bukan hanya tutur kata dan nasihat yang membangun bagaimana kita bisa hidup dengan sesama di dalam rumah untuk saling mengasihi, menghormati, melainkan di dalam tempat di mana meja makan itu berada, kita bisa bercerita dan meyakinkan dari orang tua, dari ayah, ibu kepada anak-anak, dari kakek dan nenek kepada cucu-cucu, bahwa Allah selain memberikan kepada kita makanan untuk kita bisa makan dan bertumbuh dengan tubuh jasmani yang kuat, Allah memberikan kepada kita suatu hati nurani yang baik untuk memahami suatu keberadaan kehidupan sesama dengan hati nuraninya. Kita tinggal di dalam tempat, di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini, ada beragam macam manusia dengan sikap dan perilakunya. Nah, kalau kita mau untuk bisa tetap hidup dengan kehidupan rohani yang baik, di dalam tempat di mana kita berada itulah, saudara-saudari jemaat yang terkasih, di meja makan itulah kita berbagi untuk melihat suatu kehidupan bersama dengan orang lain.
Selain kita berdoa untuk memperhatikan orang yang berkekurangan, tetapi kita juga mengingatkan bahwa sebagaimana Allah memberkati kita, sebagaimana Allah mencukupkan kita, sebagaimana Allah membuat kita hidup, maka ketika Dia memberkati dan Dia membuat kita hidup, kita belajar juga untuk mengajar kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita, bahwa manusia yang mempunyai hati nurani yang baik dalam keberagaman dengan sesama, dia harus memberi orang lain hidup supaya nama Allah dimuliakan. Di dalam keberadaan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dengar atau kita alami dalam rumah ada kalanya ada keyakinan yang berbeda, ada beda denominasi, ada beda aliran, ada beda organisasi gereja, bahkan ada beda agama. Kita yang kuat di dalam Tuhan, memiliki pengetahuan yang baik di dalam Tuhan, memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu dengan hati nurani kita yang baik, guna memuliakan nama Tuhan Allah kita. Dalam keutuhan persekutuan, di dalam rumah dan di dalam gereja, kita berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Kita berupaya untuk menyenangkan hati segala orang, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain, supaya mereka yang kita kasihi beroleh selamat. Bandingkanlah surat 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-11. Bertumbuh dengan tubuh yang sehat, itu baik. Makan makanan yang baik, itu adalah sungguh sangat baik. Makan makanan dari hasil keringat sendiri adalah baik untuk pertumbuhan jasmani kita. Dan apa yang kita santap senantiasa, kiranya juga kita imani bahwa makanan rohani adalah sangat begitu penting. Setiap orang yang memiliki jiwa rohani atau yang memakan makanan rohani yang berasal dari Allah, dia akan memiliki juga segala sesuatu yang baik dari Allah dan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Allah kita yang Maha Kasih. Tuhan beserta kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah. Ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membawa syafaat kita pada hari malam ini
kehadirat Tuhan Allah kita yang maha baik. Marilah kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami, Bapa pencipta segala yang ada di jagat raya ini. Di dalam Yesus Kristus melalui Ruh yang Kudus, kami datang dan menaikkan ungkapan syukur dan permohonan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Kami bersyukuri kebaikan kasih-Mu, karena di dalam kuat kuasa kasih Yesus Kristus, kami diberi hidup. Dan Engkau menyertai serta memelihara kami dengan Ruh yang kudus, yang tinggal dan terpelihara dalam gereja-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang berkenan mendengar seru permohonan yang kami naikkan di malam hari ini. Pimpin sertai kami sebagai umat-Mu di dalam kehidupan gereja yang kudus dan am. Tuntun pimpin kami sebagai orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan dunia yang kami tempati ini. Dan secara teristimewa ketika Engkau menghadirkan kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup di dalam gereja, di dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Nyatakanlah melalui kuasa kasih Roh-Mu yang kudus, kuasa-Mu sehingga kami dapat dengan kekuatan tubuh jasmani kami dan dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus membentuk hati nurani kami. Kami mampu untuk menunjukkan tanda-tanda kebaikan bagi sesama. Malam ini kami berdoa agar Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang percaya dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pergumulan kami bersama secara sinodal dengan pelaksanaan program-program kerja, biarlah Tuhan sertai. Kami juga turut mensyukuri kebaikan kuasa kasih-Mu yang di dalamnya oleh hikmat dan penyertaan-Mu, jemaat lepas jemaat telah memutuskan dalam persekutuan sebagai satu sinode untuk mengundurkan pelaksanaan persidangan sinode yang akan berlangsung nanti di tahun depan. Kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus membimbing kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19. Tuhan jagailah kami, bimbinglah kami. Dan bersama dengan semua orang di muka bumi ini, Tuhan tuntun pimpin kami menghadapi bencana penyakit yang menakutkan dan mematikan ini. Kami mendoakan ya Tuhan, secara khusus kami yang hidup di dalam kota Surabaya di sini, Tuhan berkenan menjaga dan melindungi kami atas penyebaran COVID-19 yang setiap hari kami dengar begitu banyak pergumulan penderitaan sampai kedukaan yang dialami oleh sesama kami manusia. Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang melihat kami dan kami tahu bahwa Engkau menolong kami. Tuhan, tunjukkanlah belas kasih-Mu untuk menjauhkan kami umat-Mu dari mara bahaya atas sakit penyakit ini. Malam ini kami datang dan kami berdoa kepada-Mu, biarlah Engkau memimpin kami sebagai jemaat GPB Bukit Sion. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, biarlah senantiasa Tuhan beserta dengan kami. Allah yang maha baik, kami mau berdoa kiranya Engkau senantiasa menolong dan melengkapi kami dengan cinta kasih-Mu yang besar. Buatlah agar kami yang bekerja mampu melakukan setiap aktivitas dengan baik untuk makan dan minum, memelihara keutuhan hidup rumah tangga. Ketika kami mendapatkan yang lebih dari Engkau, ketuklah pintu hati batin kami melalui Roh-Mu yang kudus ya Allah, untuk memperhatikan dan berbagi dengan hati nurani yang tulus kepada sesama yang membutuhkan. Malam ini kami berdoa agar Tuhan menyertai dan memimpin saudara-saudara kami
yang sedang mencari pekerjaan, saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sedang menuntun anak-anak untuk mencari tempat pendidikan yang layak di dalam tahun ajaran yang baru ini. Tuhan, Engkau yang penuh cinta kasih, biarlah Engkau senantiasa ada beserta dengan kami sebagai orang yang percaya dalam keluarga lepas keluarga. Kami berdoa kepada keluarga lepas keluarga dalam jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan yang kelima. Pertama-tama kami berdoa kepada Ibu Siti Nurjana Suarisono yang berada di Bekasi bersama anak-anak dan menantu-menantu serta cucu-cucu yang terkasih. Tuhan juga mau menyertai dan membimbing beliau dalam hari tua. Kami mendoakan keluarga Bapak Ronald S. Damping, Pak Damping bersama dengan Ibu Susan Amelia Damping, dan kedua anak yang terkasih Aldin dan Sandro. Kiranya Tuhan menolong dan memperhatikan keberadaan kelangsungan kehidupan keluarga terkasih. Berkatilah seluruh aktivitas keluarga kasih kami, keluarga Damping. Tuhan menyertai juga di dalam keberadaan kekasih kami Ibu Suwartini Prasojo. Pimpinlah ia dalam kesendirian. Tunjukkanlah kuat kuasa-Mu untuk menguatkan iman dan percayanya. Dalam naungan tangan kasih-Mu yang besar, ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Robert Nainggolan dan Ibu Lucy Dewi Pritayana. Kiranya Tuhan menyertai dan memelihara mereka. Seperti itu pula lah, ya Tuhan, Engkau tunjukkan kuat kuasa-Mu kepada kekasih kami Ibu Mulyati Pioh. Pimpin dan sertai keluarga lepas keluarga kekasih kami ini. Dalam naungan tangan kasih-Mu yang besar, ya Allah, Engkau menyertai saudara-saudari kami yang sakit dan yang berada dalam proses pemulihan. Kami mendoakan Bapak dan Ibu Lohana Pesi, Bapak Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sujianti Foy, Ibu Paulina Telu, Bapak Pitoyo Skurmens, Ibu Rohana Tarigan, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Serkawi, Ibu Grace Maispatela Apitule, Bapak Prasojo, Ibu Silvi Maulete, Bapak dan Ibu Nikiulu, Bapak Arsid, Ibu Simbanjuntak, Ibu AM Pandeirot Sairang, Bapak Baitanu, serta Ibu Ivone Samola Senduk. Bahkan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan nama-nama mereka, Tuhan lebih mengenal. Pimpinlah ya Tuhan mereka di tempat pembaringan. Kuatkanlah mereka di kala mereka mencari kekuatan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada anak, menantu, cucu-cucu ataupun pasangan hidup yang mendampingi dalam sakit. Biarlah semuanya akan ditunjukkan dengan belas kasih seperti yang Tuhan nyatakan dalam hidup beriman sehari-hari. Dari saudara-saudari kami yang mengurus sesama kami yang lemah dalam kondisi fisik ini Tuhan. Allah yang maha baik, kami mendoakan kiranya Engkau dapat menunjukkan cinta kasih-Mu untuk menyertai dan membimbing kami sebagai anak-anak-Mu yang berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Igreo Adriel Besi yang hari ini Tuhan tambahkan setahun usia. Ya Bapa yang penuh pengasihan, kami serahkan perjalanan kehidupan beriman kami dalam jemaat GPB Bukit Sion ke dalam tangan pimpinan-Mu. Segala yang dikerjakan, segala yang hendak kami perbuat, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menjauhkan kami dari segala yang bertentangan dengan kehendak-Mu, dan ajarlah kami seturut dengan kehendak firman-Mu tadi, untuk kami memperhatikan hati nurani sesama kami dalam membangun suatu persekutuan yang indah, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah ya Yesus Tuhan kami, doa yang kami naikkan kepada Bapa di sorga, seturut dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 dan 10 menyatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kasih, segala sesuatu yang kami terima bersumber dari pemberian-Mu semata, dan apa yang kami berikan pun adalah berkat-Mu jua. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberi kepada Allah yang Maha Kaya? Namun pemberian ini menjadi bukti cinta kasih dan kesetiaan kepadamu. Kiranya Dikau berkenan atasnya, serta berkatilah kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat tetap berdiri. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman dalam kehidupan sehari-hari mulai dari malam ini, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan yang telah kita renungkan. Tuhan beserta dengan kita semua. Kita memuliakan nama Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345, bait yang pertama dan yang ketiga. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.